cek. Dalam perjalanan hidup, tidak semuanya akan berjalan dengan lancar. Pasti ada rintangan-rintangan dalam kehidupan. Pasti ada jalan yang berkelok-kelok. Sama halnya dengan perjalanan keluarga Andreas yang dulunya harmonis, kini hanya tinggal bertahan. Keluarga Andreas terdiri dari ayahnya yang bernama Andreas dan ibunya bernama Eviana Andreas, Andri Andreas, Andi Andreas, dan Andrian Andreas. Perjalanan mereka sangatlah sulit. Saat perubahan terjadi pada salah satu anak mereka, Andreas. Kenapa? Karena suatu hari keluarga Andreas pergi ke sana liburan. Mereka juga sudah tahu akan pergi kemana. Akan tetapi saat di tengah perjalanan pesawat yang mereka tumpangi jatuh, membuat semua penumpang di dalam mengalami akibat yang fatal. Dan keluarga Andreas pun juga harus mengalami akibat kecelakaan pesawat tersebut. Sebelumnya, kejadian ini telah membuat Andi dinyatakan lumpuh pada kakinya, sedangkan Andri mengalami patah tangan pada tangan kanannya. Dan yang lebih fatalnya lagi adalah kepala keluarga dari Andreas harus meninggal karena kekurangan oksigen. Tak perlu lama, mereka juga harus pindah dari rumahnya karena tidak sanggup membayar hutang piutang yang ditinggalkan ayahnya. Kenapa kita harus pindah, Bun? Kan Andrea pengennya di sini, di rumah ini. Kenapa? Karena kita harus pindah. Karena kita tidak sanggup berbayar hutang ayahmu sampai tuntas. Lagi pula kita harus pindah ke masyarakat Bunda. Di sana kalian akan bermasih untung keluarga baik menemukan kita dan menyekolahkan diri sampai kamu sadar. Tapi kan sudah cukup, sebaiknya kita berangkat sekarang. Andrian hanya bisa mengangguk pasrah, lalu mulai berlalu meninggalkan pekarangan rumahnya. Terkadang hal kecil bisa jadi hal yang besar, dan hal yang dulunya baik bisa berubah dengan sekejap menjadi hal yang tidak diinginkan. Bunda, mana roti bakarnya? Aku udah telat nih. Setelah menunggu cukup lama, Andrian pun mulai marah-marah tak jelas. Oh, punya ibu kayak nggak punya ibu aja. Mana sih Bunda? Andrian pun langsung berdiri secara kasar dan langsung mencari bundanya di dapur. Tetapi dia tak menemukan siapapun. Dia hanya menemukan secari kertas yang tertempel di kulkas. Ini apaan sih? Assalamualaikum. Selamat pagi putriku. Kau pasti sedang mencari-cariku. Aku takut. Aku sudah menyiapkan beberapa di meja. Apa kau lagi-lagi tak melihatnya? Pasti jawabannya ya. Seperti biasa, aku sedang menemani tamuku keluar kota. Dan masalah pekerjaan juga sudah ada di dalam dompet. Bahkan aku sudah memasukkan. Semoga hari menyenangkan. Andrian hanya bisa menghela nafas kasar dan tersenyum miris. Bunda, lagi-lagi kau membuatku berubah. Aku rindu akan masa laluku bersamamu. Keluarga kecil yang kita bangun bersama. Tapi kini malah kau sendiri yang menghancurkannya. Aku membencimu. Terkadang hanya perlu melihat masa lalu. Saat dirimu akan berubah pada saat masa yang akan datang. Masa lalu bisa membuatmu sadar akan buruknya dirimu di masa lalu dan memperbaikinya di masa akan datang. Dan pasti ada kata sebaliknya. Kau kenapa kau berteriak? Kenapa belum kenapa? Tidak, aku tidak apa-apa. Lagi pula terserahku. Aku mau berangkat berapa? Oh ini masih pagi. Andri membiarkan Andrian berlalu begitu saja. Tak ada salam hangat bahkan untuk mengatakan aku berangkat kak. Itu tak ada. Bahkan Andri merasa kehidupannya berputar tak pada porosnya.
Emang anak apa? Neza langsung menoleh saat nama Rafa disebut. Pasalnya, dia adalah ayah Neza. Apakah tidak pernah diajarkan sopan santun? Maaf, apa kamu ada masalah dengan ayahmu? Neza hanya mengeluh lemas. Lalu dia berdiri bermaksud meninggalkan tempat tersebut. Aku tidak tahu apa salahku. Aku semuanya berusaha seseorang mau ikut campur dalam masalah keluarga. Bianca hanya bisa terdiam menatap pintu Neza yang semakin lama semakin jauh dan akhirnya hilang. Dia mencerna kata-kata Neza tadi tentang seseorang yang ikut campur dalam masalah keluarganya. Sebenarnya apa yang dimaksud? Terkadang hanya perlu mengatakan hal yang singkat pada seseorang dan biarkan mereka berpikir dengan kuat. Alex sedang duduk dan berbincang-bincang bersama temannya. Tentu saja kenapa aku harus bohong kalau aku mempunyai bukti. Kau memang pantas untuk tidak dipercaya, Alex. Oh, Benar apa kata dia? Kau selalu menjadi pembohong. Kalian selalu seperti ini, apa yang harus aku lakukan agar kalian percaya? berhentilah membuat Neza merasa tidak nyaman saat bersamamu dan mulailah menjauh darinya. Apa yang kau maksud? Apa yang kau mau? Uang, handphone, barang kredit atau apa? Aku memang bisa memberimu dan semuanya segalanya. Karena kau tahu aku adalah salah satu murid gunakan terpisah di Islamic Senior High School. Andrian berdiri sambil memukul mejanya. Dia ingin sekali pergi dengan cepat ke suatu tempat, kemanapun, asal jangan diam di kelas ini saat jam kosong seperti ini. Apa maksudku? Kau bertanya apa maksudku, dan kau bertanya aku mau apa? Alex hanya mengangguk dan menunggu jawabannya. Aku hanya menyindirmu, orang muda. Dan satu hal lagi, kau memang salah satu murid anak donatur terbesar di sekolah ini. Kau bisa melakukan apapun, tapi ingat, kau tak bisa membeli pertemanan dengan kesombonganmu itu. Andrian mulai berjalan ke pintu keluar kelasnya, tapi dia berhenti dan mengatakan sesuatu tanpa menoleh. Bahkan kau orang yang tak pernah kekurangan kasih sayang, tak pernah kekurangan materi dalam segala hal. Sayangnya, kau hanya mendapatkan itu semua selalu dari uang, bukan dari tangan belayan mereka langsung. Andrian pun berlalu dari kelas tersebut. Dia selalu berpikir kenapa dia harus disekolahkan di tempat di mana semua orang terlalu bersifat sombong akan kekayaannya. Saat Andrian sudah menjauh, Alex mendengar kata-kata Andrian tentang selalu dari uang, bukan dari belayan tangan mereka langsung. Alex tersenyum miris. Dia benar dari kecil sampai sekarang aku tak pernah mendapat langsung kebahagiaan tersebut. Kata-kata Alex yang kata-kata Andrian. Uang memang bisa membeli segalanya, tapi ingat, tak semua bisa dibeli dengan uang, bahkan pertemanan ataupun kebahagiaan. Andre sedang melatih saudaranya Andi bela diri, tetapi dia juga harus hati-hati dengan kaki adiknya karena saudaranya yang dulunya kokoh. Andi hanya kebingungan mendengar apa yang dimaksud Andri karena dia sedikit memiliki gangguan pada pendengarannya. Andi hanya bisa cengengesan. Tiba-tiba ada suara bel. Saat dia telah membukakan pintu, ternyata yang datang adalah saudarinya Andrian. Aku akan selalu datang. Oh, ini rumah tanteku, Tante Selfie. Dan aku diam di dalamnya. Andrian berlalu ke kamar tanpa mempedulikan Andri yang bermain di sana. Andri pun kembali ke taman belakang untuk melihat Andri.
Kamu sudah latihan bela diri. Baik betul. Biarlah aku sudah mulai latihan. Nyata. Dan dia mulai lihat bahwa baik, kamu bisa berjalan kembali. Ya, itu bagus. Andi hanya melakukan, sedangkan Andi hanya melakukan tak belah. Berarti aku tak perlu lagi membantumu untuk pergi tiap bulan ke rumah sakit hanya untuk memeriksa kaki siangmu itu. Kemudian tiba-tiba mendengar tak memperhatikan makanan. Kau pura-pura bodoh atau kau memang bodoh? Kau harus mengerti saja kecelakaan pesawat itu. Aku juga berharap seperti itu. Tapi sayang, Tuhan berkata lain. Adrian mengambil penunjuk dan sangat ingin menangis untuk kedua kalinya mengingat kejadian itu. Ia akhirnya berdiri bermaksud untuk masuk ke kamar, tapi dia berkondisi menangis. Jika yang mati, jika saja yang mati itu adalah aku, bukan ayah, apa mungkin Bunda akan selalu mengunjungi kuburanku, merawat kuburanku? Saat-saat seperti ini saja, kita tak pernah lagi mendapat perhatian sungguh-sungguh dari yang pernikahannya. Aku pastikan, ayah juga tidak akan memperhatikan kalian seperti kejadian itu. Detik-detik liburan pun, dia masih hidup. Dia masih tetap dengan pekerjaannya, apalagi Bunda. Adrian tersenyum sambil berlalu dari tangan itu. Andri dan Andi mematung mendengar kata-kata itu. Terkadang ada kata yang diundang oleh seorang, ada yang dirahasiakan sampai mereka harus. Tapi saat dia benar-benar menemukannya, dia akan menyebabkan kesalahannya. Dan saat itulah orang yang benar-benar tersenyum pada Bunda. Terlihat di kafe terlihat bahwa sudah ada gadis sebaya Bianca. Tapi di mana Apeda? Dia sudah datang bersama Neza untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Apeda melambaikan tangannya sebagai isyarat. Dia sedang mendapat ujian. Mungkin dia sedang ada urusan penting, jadi dia memutuskan untuk tidak datang. Mungkin juga belum adil. Kenapa kita harus mendebatkan itu? Semuanya terdiam, lalu masing-masing menjelaskan dirinya. Tengah beda kelompok, Apeda membuka pembicaraan. Neza menoleh ke asal suara. Sepertinya kalian sangat dekat. Dan satu hal lagi, sepertinya Angin kalau dekat-dekat dengan orang pemilik yang lain. Bahkan dia mengatakan hal seperti ini sudah sampai habis. Yang aku ingat selalu dari uang bukan dari pilihan hal yang mereka lakukan. Kurang lebih seperti itu. Jadi aku melakukan Alex. Neza membantu. Dia tak tahu harus bilang apa benar apa yang dikatakan Adrian. Maksudnya, apa benar dia mengatakan itu pada Alex? Neza tersenyum miris. Apeda hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Neza terasa dalam jiwa. Sungguh dia dong waktu sekarang. Siapa yang mau Neza bersikap acuh, bahkan dia masih sibuk dengan buku pelajaran. Bianca dan Apeda merasa aneh. Neza yang dikenal dengan dia
Biasanya kalau sedang berolahraga pasti dia yang aku ingat adalah yang paling dia pesan pada 3 tahun yang lalu. Dia bisa menemani hari-hari mengatasi masalah, dia takut, Benih tak ada dialog yang ingin dilanjutkan oleh dia. Bahkan Evia malah semangat untuk bekerja pada hari ini. Kenapa? Saudarinya harus membicarakan ini semua. Dia benar-benar pada pikirannya. Dia hanya mengangguk. Evia terlihat pucat. Lebih baik kalau tidak jika kita berangkat Hanya waktu yang bisa menjawab. Apa semuanya berakhir? Lagi-lagi, Andrian harus dihadapkan dengan pilihan namanya. Sekarang dia memandang lagi dan lagi dia menyuruh pilihannya. Kepercayaan, orang kepercayaan. Apakah dia tidak pernah bisa datang sendiri tanpa diwakili? Sekarang siapa lagi yang dikirim? Dan Anda diuji bahwa saya ini masih waras atau sudah gila? Kalau ya, kurasa lebih baik Anda pergi keluar. Silakan. Karena saya sudah benar-benar akan gila jika dia tak pernah datang ke sini tanpa diwakili. Andrian memasang senyum manis palsu sambil menunjukkan bahwa pintu yang ia buka untuk Ridwan. Tidak, saya hanya ingin bertanya-tanya bagaimana hari-hari Anda di sekolah. Mendengar Anda bersekolah di Islamic School, Anda mengenal Neza dan Alex. Tentu aku mengenal mereka. Mereka adalah teman-teman sekolahku. Mereka bersaudara. Andrian menoleh tak percaya dengan tatapannya seolah-olah bertanya, benarkah? Mereka adalah bersaudara. Orang tua mereka ada yang meninggal, ada yang meninggal dan ada yang cedera. Otomatis pasangan sejoli itu menikah dan mempunyai saudara tiri. Maksudku, Obrol dan Tante Melia sudah menikah? Ridwan hanya mengangguk, hanya untuk memberikan kepastian kepada Andrian. Ya, aku mendengar bahwa Obrol menikah lagi, tapi aku tidak tahu dengan siapa. Ternyata menikah dengan orang yang penyakitan seperti Tante Melia. Orang yang baru menikah itu adalah istri saya. Maaf, aku tidak tahu. Entah kenapa lidah Andrian segera berkata seperti itu. Ridwan hanya mengangguk pelan. Kata-kata yang penting Anda meminta maaf. Saya pikir Anda tidak perlu meminta maaf. Tentang hal yang bahkan saya kira bahwa tak ada yang sempat pada Neza. Pesan Neza untuk dia memang tak tahu. Andrian berdiri dengan kasar, menatap laki-laki perempuan yang disebut dengan sinis. Oh, Neza tidak pergi karena dia memiliki acaranya sendiri. Yang tak tahu di bentuk itu adalah Anda, Tuan. Bahkan Anda tidak tahu acara yang dia ikuti. Dia mendapatkan medali emas dalam acara tersebut. Apakah Tuhan tahu? Apa lomba yang
selanjutnya saya harus pulang. Besok apakah kau akan datang lagi? Jika ya, pintu rumahnya akan selalu terbuka untukmu. Tentu saya akan datang kembali. Saya sekarang menjadi psikolog Anda. Ridwan pergi meninggalkan rumah Andrian setelah beberapa hari kemudian. Ayah Neza atau yang sering disebut Om Rafa sering ke rumah Andrian. Andrian sering dites kejiwaannya. Dia sering mencurahkan isi hatinya. Bahkan Andrian tak pernah malu mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak dikatakan. Dia melepaskan semua beban di pundaknya. Terima kasih telah datang kembali. Harap beberapa datang lagi kembali besok hari. Ya, aku datang lagi, tapi nanti karena aku harus pulang istriku. Cepat, ini uang yang aku akan membawa Nanda dan Alex. Mengharap dirimu bisa beritahukannya kepada guru ini. Ya, aku akan menyampaikannya dan katakan pada beliau dengan kami untuk bisa bangga di hadapan kami. Yang menghormatinya dan aku mencintainya. Ridwan hanya mengangguk dan bersedia. Lalu dia meninggalkan rumah Andrian lagi. Terkadang hanya perlu mengucapkan agar orang yang kita maksud bisa mengerti. Dalam dirimu masih dipengaruhi kuasa Andrian. Sejak kapan kau ingin bertuah kamu mati mengenaskan? Oh ya, tapi Alex yang membawa Andri dan dia adalah seorang Andrian dengan Andrian punya saudara bernama Roy. Lihat sekarang dia Rena. Sejak kau berbicara seperti itu kan, Neza menatap Bianca datar dan mulai melihat ke arah Alex. Seolah-olah berkata, kapan mulai? Bianca menatap Neza tak percaya. Benarkah yang ia lihat bahwa Neza menatap Alex seolah-olah berkata demikian? Jika mereka bisa menjadi diriku sebagai seseorang dari saudara. Bianca hanya bisa terdiam, bahkan Neza terlihat sangat tenang di sana. Bianca berinisiatif untuk menelpon Andrea agar membawa Andri ke sini, agar tidak ada korban yang berjatuhan. Tanpa disadari, Andi telah tumbang. Setengah jam kemudian, Andrea dan Andri telah sampai ke tempat yang dikatakan Bianca. Mana Andi? Andrian menatap badan yang tergolek di sana tak percaya. Dia melirik Andri dan Andri tahu maksud tatapan tersebut. Berkelahi hanya untuk memperlihatkan siapa yang lebih tangguh itu memang hebat. Tetapi lebih baik lagi jika kau bisa menyelesaikan masalahmu dengan kepala dingin. Perkelahian tersebut terhenti. Terlihat di sana, Andi dan Alex sudah tergeletak tak bernyawa. Bunda, apa yang kau lihat seperti yang kau pikirkan. Alexa yang duluan menyerang bukan Andi. Dia yang membuat kami datang ke sini menyerang. Sedangkan Liza, dia terlihat tenang di sana dan saudara tirinya tergeletak mati. Aku percaya padamu, tetapi kesalahan tetaplah kesalahan. Andri tetap harus
Tuhan bentuknya sebagai permintaan maaf. Setelah kejadian beberapa bulan yang lalu, Andri telah mendekam di penjara, sedangkan Eiza mendapat perawatan untuk kejiwaan karena telah tertekan atas kejadian beberapa bulan yang lalu. Kejadian tersebut memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka semua. Andrian dan Andri telah bersama kembali dengan mereka. Mereka berdua telah mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Alex dan Andri, mereka berdua telah menang dari sana. Terkadang ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita berbuat bahkan tak pernah termaafkan. Bahkan saat kita ingin kembali ke masa lalu, hanya waktu membuat semuanya kembali seperti semula. Kita sanggup. Waktu akan terus berubahnya. Perubahan perkembangan zaman akan selalu membuatnya. Merebut apa? Merebut yang dinamakan perhatian langsung tanpa perwakilan apapun. Bahkan sekarang ada istilah broken home yang menggambarkan suatu keluarga yang tak harmonis atau tak layak disebut keluarga. Bahkan ada orang tua yang seolah-olah peduli, padahal tak sama sekali, yang membuat anak-anak zaman sekarang menjadi pergaulan bebas. Di dunia yang kejam ini, selalu ada antagonis, tapi tak selamanya antagonis. Bahkan sebagian dari mereka ada yang membantu musuhnya dari belakang. Dengan ikhlas tanpa pamrih, walaupun bermusuh di depan, ada yang selalu menjadi protagonis, tapi malah menjadi orang munafik. Dia akan selalu mendukungmu di depanmu, tapi akan selalu bersikap menjadi orang yang akan menjatuhkanmu di belakangmu. Dan tak selamanya peran hiburan atau peran pembantu selalu menjadi perannya sendiri. Terkadang mereka lah yang menjadi pusat perhatiannya. Tapi dirimu tetaplah dirimu. Tak peduli mereka mencemooh tentang kekuranganmu. Ingat lawan kata kekurangan. Kelebihanmu lah yang seharusnya kamu ingat. Jadi diri sendiri. Jangan biarkan merubah dirimu hanya untuk orang yang tak pernah